ada ilustrasi yang simpel, Mas ya. Leader itu kan perlu melihat yang dia bawa itu taksi, kereta, atau truk. Benar nggak? Timnya itu loh maksudnya. Kalau dia taksi kan enak. Mau gang kecil pun disikat aja ya. Bisa belok kapan aja kan. Tapi kalau kereta ya nggak bisa. Gitu. Mending dia nabrak orang ketimbang dia ngerem mendadak kan. Atau truk misalnya, sebelum belok itu kan harus ngambil ancang-ancang. Nah, mungkin kalau itu perlu harus ada yang markirin. Yes, jadi mengukur company, mengukur organisasi dan mengukur tim. Betul. Nah, kalau tim kecil ya sikat aja, taksi aja. Iya, betul. Atau kita sendiri kan kita ambil keputusan kayak Gojek kita sendiri. Ya, suka-suka kita. Ya kan tidur. Oke, Pak Dokter, apa kabar? Baik, Pak Asep. Pak Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai strategi yang harus diterapkan dalam membentuk tim. Yaitu adalah strategi polaritas. Ini konsep sebetulnya kalau di Indonesia ini relatif tidak terlalu familiar di konsepnya, tetapi prakteknya ini sudah mulai dijalankan dari dulu ini strategi polaritas ini. Ya, gimana Pak Asep? Gimana? Boleh ini? Pak Dokter memberikan insight kepada kita mengenai strategi polaritas ini. Sebenarnya secara formal ini adalah pendekatan bagaimana mendinamiskan dua hal yang kelihatannya itu bertentangan. Bertentangan ya, berbeda ya. Padahal itu dibutuhkan. Dalam satu tim atau... Dalam suatu tim yang sangat kecil. Contohnya keluarga. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Mendinamiskan. Gitu. Nah, di dalam tim, strategi polaritas itu adalah teknik leadership. Bagaimana seorang leader ya mendamaikan dan mengharmoniskan. Tapi yang lebih tepat itu mengharmoniskan dan mensinergikan. Dua hal yang sepertinya bertentangan ya dalam sebuah praktek-praktek yang membuat tim itu bergerak. Nah, kan tim itu gini, Mas ya. Tim yang bagus itu kayak apa sih? Kan begitu pertanyaannya kan. Sedangkan tim ini terdiri dari dua orang yang berbeda. Dan, yang bagus itu gimana? Ya, betul. Kan gitu. Nah, dan manusia itu kan elusif. Pasti. Tidak bisa ditebak. Gitu. Pasti. Nah, terusnya yang paling dasar adalah tim itu menjadi powerful ketika dia bulat seperti bola. Bulat nih ya. Tidak runcing seperti ini. Kan? Betul. Untuk membentuk bola itu maka dibutuhkan strategi polaritas. Pak. Nah, jadi pemimpin itu harus membaca nih apa sih kelebihan dan kekurangan anggotanya sehingga semua orang di situ bisa berkontribusi secara optimal dalam menggerakkan tim. Kan begitu? Iya, betul. Kan tim itu pasti punya goal atau tujuan. Pasti. Sedangkan individu terdiri dari yang memiliki tipe yang berbeda. Karakter yang berbeda, kelebihan dan kekurangannya yang berbeda gitu. Nah, ketika pemimpin gagal tadi, gagal mendinamiskan perbedaan tadi, dia akan terlibat di konflik-konflik yang kecil. Jadi yang dibahas setiap hari itu perbedaan-perbedaan yang tidak penting gitu loh, tidak berkontribusi pada kemajuan tim gitu. Nah, ya kan sebagai contoh gini, Pak Dokter. Kalau pengalaman saya, bahwasanya dalam satu tim itu kan ada yang memang cenderung misalkan dia lebih kuat di teorinya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Asep, sebelum panjang Pak Asep ya. Ada manfaatnya nggak bagi seorang leader yang smart untuk kalau dia punya anggota yang berteori panjang gitu? Betul. Ada nggak manfaatnya? Ada pasti. Jadi teori karena sudah dia jago di teori, kemudian dia pun kadang introvert. Sedangkan dalam satu tim dibutuhkan yang bisa menggerakkan di lapangan. Ada manfaatnya juga. Ya betul. Dan ada di tim pula yang tipikalnya itu stage hog atau pencari panggung. Tapi secara pondasi pasti lemah. Ada manfaatnya nggak mencari panggung? Betul. Semua ada manfaatnya. Itu dia. Bahkan saya mau nanya, kalau ada salah seorang anggota tim kita yang cerewet misalnya, meskipun itu menyebalkan, manfaatnya kan ada. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Jadi intinya tim itu bukan soal suka nggak suka, terkadang di level tertentu kita harus bicara manfaat. Nah, untuk menghasilkan manfaat itulah penerapan strategi polaritas itu sangat dibutuhkan. Bukan soal suka atau nggak suka, atau enak nggak enak ya. Gitu. Nah ini tujuannya untuk kemana ini Pak Dokter? Pasti harmoni dan sinergi. Dua kata kunci ini. Harmoni Jadi dan sinergi. Ada istilah yang pernah disampaikan oleh senior saya dulu. Balancing in harmony and synergy. Keseimbangan itu. Keseimbangan. Kalau nggak seimbang pasti jatuh.
Oke. Itu contoh. Sebuah tim itu satu sisi kan butuh stabilitas, Ya. benar nggak? Betul. Tapi kalau terlalu stabil, ini tidur orang-orang. Betul. Benar nggak? Betul. Wah, sudah terlalu stabil, ngapain Betul, kita ya? betul. Kayak orang Indonesia ya, semuanya tersedia kan, ngapain nabung kita musim aja jelas gitu. Coba kalau tapi kalau di negara-negara yang punya 2 musim yang ekstrim, ya, pasti kan dia nabung gitu betul. kan. Nah, satu sisi kita butuh stabilitas, tapi satu sisi juga kita perlu perubahan karena ya. dunia lain berubah. Betul. Itu. Nah, itu salah satunya ya. Bagaimana supaya di satu sisi kita stabil, tapi di satu sisi kita juga siap berubah. Siap berubah. Dibutuhkan. Betul. Oh, ini tim saya ini keseimbangan itu. Gitu. Nah, Pak Dokter, kan yang pernah saya baca itu memang pada prakteknya pun dialami ya. Maksudnya dari hasil riset seorang psikolog pendidikan Amerika itu, bahwasanya dalam membentuk sebuah tim pasti ada fase-fasenya. Oh iya. Fase pertama itu kan forming itu. Ya. Jadi forming, kita bulan madu, hai gitu loh. Oh, seneng ketemu orang visinya. Jadi ketemu membayangkan kesuksesan. Rekan baru, segala macam lah ya. Tapi setelah itu pasti ada fase storming itu. Gesekan, saling ego muncul, segala macam. Nah, disitulah harus ada kejelian seorang leader membaca itu. Ini tahapnya di mana. Ya, betul. Gitu. Tahapan tim saya ini di mana. Ya. Makanya tim itu yang paling penting sebetulnya selain dia harus menguasai pengetahuan teoritiknya, yang paling mendasar itu apa yang disebut dengan positive relationship. Positive relationship. Jadi punya hubungan yang positif dengan orang-orang itu. Ya, supaya apa? Persoalannya cepat terdeteksi. Ya. Kalau hubungannya hanya birokratis, seringkali nih tim itu hanya bagus di laporan. Ya, betul. Di laporan ke atas itu banyak terjadi. Pak Asep pernah punya pengalaman nggak? Banyak terjadi. Jadi itulah perbedaan antara yang saya sampaikan kepada dokter. Ada seseorang dia lebih ke think tank, maksudnya lebih ke membangun pondasi, tetapi sedikit introvert, maksudnya tidak suka tampil gitu. Tapi di sisi lain lebih ada individu-individu yang memang dia lebih berkarakter itu stage hawk atau istilahnya itu pencari panggung. Jadi dia senang ke atas gitu loh. Akhirnya jadi semua pekerjaan itu ditutupi oleh report yang positif. Yang tidak sebanding dengan realita yang terjadi. Jangan-jangan pemerintahan ini gitu loh. Mungkin. Itu yang terjadi di organisasi yang saya alami gitu loh. Sehingga kadang pimpinan kita itu lebih memilih cenderung ke yang pencari panggung tersebut atau stage hawk. Nah, dilupakan ada orang yang diam, membangun fondasi, memanage dengan rapi sebuah organisasi. Nah, banyak terjadi itu di saat si leader itu tidak membangun kata Pak Dokter tadi positive relationship sebagai keseimbangan untuk harmoni gitu ya. Yang terjadi apa? Lebih cenderung ke yang stage hawk ini sehingga di saat si ini nggak ada, pasti akan terlihat nanti. Kacau, tampilan di panggungnya tidak semewah yang dibayangkan. Ya, betul. Gitu. Karena melupakan yang tadi itu, Pak Dokter. Ya, memang sering terjadi bahwa bahkan di laporan-laporan atau di presentasi kita lihat ya pejabat tinggi misalnya di televisi di mana itu kan indah semua itu. Betul. Datanya tersedia, bagus, konsep ininya tersedia gitu. Tapi di lapangan kita semua tahu gitu. Banyak persoalan dari bangsa dan negara ini yang tidak selesai, padahal itu persoalan itu dari hal-hal yang kecil. Misalnya aset negara punya aset sekian triliun, gitu, tapi terbengkalai di pemeliharaan gitu misalnya kan. Ini kan terjadi karena yang tadi itu Pak Asep, tidak ada positive relationship di tim itu, sehingga persoalan-persoalan kecil itu tidak tertangani. Itu. Nah, yang mohon Pak Dokter berikan kita pencerahan itu. Jadi untuk dalam strategi polaritas ini, kayak yang tadi ada memang secara individu kita membutuhkan individu yang kompeten gitu ya Pak Dokter ya. Artinya dia mampu memanage sebuah organisasi, menyiapkan pondasinya. Tapi di sisi lain pun kita mempertimbangkan adalah teamwork itu atau kerjasama. Bagaimana mohon pencerahan dari Pak Dokter itu bagaimana seorang leader itu harus kita mulai dari leader dulu ya. Nah, leader itu kalau dalam penerapan strategi polaritas itu yang paling mendasar adalah menemukan solusi ketiga.
Solusi ketiga. Solusi ketiga. Nah, dua hal yang dunia ini kan tercipta dari dua hal yang berbeda. Ya. Cuma dua hal yang berbeda itu supaya dia memproduksi hasil yang konstruktif, ya seperti laki-laki, perempuan melahirkan anak, itu harus menemukan solusi ketiga. Solusi ketiga. Apa maksud solusi ketiga itu? Tidak A, tidak B, tapi C yang lebih unggul. C yang tidak A, tidak B. Ya tidak memilih A atau tidak B, B, tapi C harus. Nah, itu kan tawarannya dari leader. Oke. Nah, jadi itu kreatif tension. Jadi ketegangan-ketegangan yang kreatif yang memunculkan solusi ketiga. Biasanya itu inovasi. Inovasi nah, Inovasi itu bisa didapat dari leader langsung, bisa dapat dari brainstorming, bisa dari benchmarking. Jadi harus banyak melihat. Makanya kalau pakai istilah Al-Quran itu harus banyak ikro. Ikro itu kan bukan membaca dalam pengertian harfiah seperti kopi gula aren. Ikro itu kan mengcollecting. Menghimpun data, menghimpun vocabulary. Apa sih vocabulary yang sering muncul di tim saya itu? Itu. Dari vocabulary atau kata-kata itu kan kita bisa membaca itu, oh masalahnya ini kira-kira. Jadi di collecting di situ baru bisa dia memunculkan solusi ketiga. Solusi yang ketiga. Solusi inovasi. Ini juga bisa dipraktekkan tidak harus di kantor, Mas. Di dalam pergaulan pun bisa. Jadi kalau kita bersih tegang dengan orang lain, dia mempertahankan A, kita mempertahankan B, nggak mungkin nih ditabrakin, benar nggak? Dan biasanya tidak menghasilkan solusi gitu. Kita bisa menawarkan solusi ketiga, bisa negosiasi, bisa kompromi, bisa inovasi gitu. Nah, yang kedua, memang ini yang paling mendasar itu ya, kualitas seorang leader itu di mana-mana ini yang paling mendasar dibutuhkan. Apa itu? Kemampuan membaca sisi-sisi advantage dari setiap orang. Nah, itu kan masuk ke kecerdasan itu, kecerdasan hati. Ya. Jadi setiap orang itu, dari jeleknya sama dari buruknya sama dari yang positifnya, itu ada advantage-nya. Dan ini hanya bisa dibaca oleh orang yang kualitasnya leader. Bahkan sampai ada contoh yang ekstrim kalau di kitab-kitab pesantren itu ya. Pelit pun ada manfaatnya kalau itu dimiliki oleh seorang istri di kondisi-kondisi tertentu. Cuma kalau istrinya nggak pelit pasti boros ini kan. Benar nggak? Iya betul. Gitu loh. Jadi kita bicaranya bukan enak nggak enak, happy nggak happy, bukan gitu. Tapi bicaranya advantage. Advantage itu ya. Digunakan enggak? Gitu. Dalam bahasa agamanya disebut rahmat. Rahmat itu. Ya rahmat gitu. Kan sering sekali kita ngomong rahmat. Nama orangnya rahmat juga banyak sekali. Jadi rahmat itu untuk menemukan rahmat itu butuh kecerdasan. Kecerdasan ya. Dan itu ada di semua hal buruk, di semua hal baik. Ada semua. Betul. Gitu. Orang paling cerewet pun dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya. Kalau seorang pemimpin dia nggak cerewet, ya mungkin sampahnya aja berantakan itu. Itu. Coba pemimpin cuek. Gimana Pak Asyid? Ya artinya gini, kalau menurut saya gitu ya Pak, seorang leader itu kecenderungan atau kecerdasan hati itu akan lebih mendominasi keahlian dia gitu ya di dalam memimpin. Ya, nah ujung dari dasar dari kecerdasan itu kan positif relationship itu. Jadi ada hubungan yang positif sehingga anggota itu tidak takut juga kalau menyampaikan masalah apa yang terjadi nih. Ya, supaya ABG itu tidak ada kan, asal Bapak apa? Senang ABS ya. Saya gini Pak Dokter, maksudnya betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya. Saya pernah melihat ada bos besar saya itu adalah CEO saya dulu. Luar biasa gitu. Jadi saya dapat pelajaran dari situ. Jadi ada di middle management itu di antara GM itu ada yang satu memang kuat di teori. Ada yang satu memang terjun ke lapangan. Dia memang seorang panglima lah di lapangan. Nah, seorang pemimpin itu leader saya itu yang CEO itu sungguh luar biasa, sangat bijak gitu. Jadi dia tidak cenderung ke yang A, tidak cenderung ke depan B, tapi menemukan solusi. Ya, solusi C itu yang inovasi. Tetap di apa ya, harmoni di situ, dijaga harmoni. Bahkan ekstrimnya, tim kita itu juga leader perlu mendatangkan musuh sebetulnya. Tapi dalam tanda kutip untuk menjaga membangun gerakan lawan itu. Soekarno itu bisa menggerakkan ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial karena dia mampu menerapkan strategi polarity dalam hal kita menghadapi musuh yang sama loh. Iya, betul. Kan gitu. Iya. Gitu. Agar dia mampu menerapkan konflik manajemen. Gitu ya. Tapi dalam konteks
harmoni, sinergi and balancing tadi. Oke. Untuk menseimbangkan. So kalau enggak, KO nih. Ya. Terlalu dinamis, dikit-dikit berubah. Ya, itu yang repot juga. Ya. Bener nggak? Karena memang ada pengalaman saya pun misalkan menghadapi pimpinan yang terlalu reaktif. Jadi misalkan bingung ada pimpinan, ya pasti bingung. Pasti akan cepat terjadi perubahan. Atau terlalu cepat reaksi mengambil keputusan akhirnya. Gitu. Misalkan ini tidak pas, akhirnya mau tidak mau terjadi turnover. Orang keluar masuk. Ya. Sedangkan saya melihat ada memang sebagai figur yang saya kagumi gitu, ada seorang leader the top management itu sungguh bijak gitu. Dia melihat memang seseorang ini punya kelebihan ini dan pasti ada kelemahannya. Ini kelebihannya ini, kelemahannya ini, saling menutupi. Gitu. Nah, mungkin ada ilustrasi yang simpel Mas ya. Leader itu kan perlu melihat yang dia bawa itu taksi, kereta atau truk. Benar nggak? Timnya itu loh maksudnya. Kalau dia taksi kan enak, mau gang kecil pun disikat aja ya, bisa belok kapan aja kan. Tapi kalau kereta ya nggak bisa. Betul. Gitu, mending dia nabrak orang ketimbang dia ngerem mendadak kan. Atau truk misalnya, sebelum belok itu kan harus ngambil ancang-ancang. Nah, mungkin kalau itu harus ada yang markirin. Jadi mengukur company, mengukur organisasi dan mengukur tim. Betul. Nah, kalau tim kecil ya sikat aja, taksi aja. Iya, betul. Atau kita sendiri. Iya, kayak Gojek kita sendiri. Ya, suka-suka kita. Ya kan tidur pinggir jalan nggak masalah kan. Makin besar sebuah tim, makin besar visi misi sebuah tim, makin besar tim itu membawa kepentingan siapa, pasti dia semakin tidak bisa belok sembarangan kayak kereta gitu. Jadi Mas tadi itu kan apa tadi itu? Pertama ikro ya. Ya betul. Ikro, yang kedua solusi ketiga. Yang C tadi Pak Dokter kasih ilustrasi ada A, B, kemudian C, leader harus punya positive relationship. Ini saya baca di ada buku namanya Toyota Way kalau nggak salah ya. Jadi itu salah satu pembelajaran terpenting dari pendiri Toyota itu dia banyak bertanya. Banyak bertanya ya. Ke bawah ya. Kan asking itu penting. Baru dia dengerin gitu. Iya. Nah, sebelum dia turun ke bawah untuk bertanya. Menyerap apa yang terjadi gitu. Ya, ini kan akhirnya Pak KDM ini kan. Ya betul. Ini fenomena KDM itu kan. Ya, yang dia dikritisi banyak ahli itu kan dia hanya berbicara. Nah, bertanya. Mungkin Pak Deddy ngelihat kita ini asking mudah-mudahan silahkan asking terus kemudian mendengarkan. Ya, betul. Nah, itu. Iya, betul Pak. Jadi yang kita tahu ada fenomena KDM ini luar biasa. Saya sih ambil positifnya. Masih positifnya. Jadi di mana beliau turun ke lapangan, tahu apa yang terjadi, yang selama ini ya laporan itu aman, baik segala macam. Pasti semuanya baik lah. Betul. Di saat beliau turun ke lapangan, tahu apa yang terjadi, dieksekusi gitu. Jadilah fenomena saat ini gitu. Misalnya kan banyak itu aset-aset negara yang terbengkalai ya kan. Betul. Dihidupkan butuh duit gede, dimatikan nggak bisa. Betul. Karena dulu biayanya gede gitu. Ini gimana caranya? Ini kalau pemimpin nggak turun kan repot itu ya. Gitu. Nah, itu gambarannya nasionalnya lah. Nah, di hal-hal kecil di tim kita, di kantor. Ya, atau di organisasi sosial apapun itu perlu kayak begitu. Gitu. Luar biasa Pak Dokter. Saya hari ini banyak mendapat pencerahan dari Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa diterapkan ya oleh siapapun yang terhubung dengan kita. Ya khususnya saya ini Pak Dokter, banyak belajar. Terima kasih.